Jadi pas di 3 hari saya tidur itu sebelum kejadian ini berlangsung gitu, saya dimimpiin. Jadi saya mimpinya itu ada sosok, bukan ada sosok ya, kayak mungkin kayak orang siksa dikubur atau apa ya. Bentuknya pocong gitu. Cuman matanya tuh kayak hancur gitu, bolong apa segala macem gitu. Cuman settingan tempatnya tuh bukan di alam kubur, tapi di sebelah kasur saya. Jadi kayak ada pocong yang kesiksa itu di sebelah kasur saya tidur. Dan itu saya ngerasa ini mimpi apa nyata sih? Tapi kalau nyata nggak mungkin kan. Tapi kalau mimpi kok bisa sampai kayak gini. Jadi dia tuh posisinya didudukin, terus matanya tuh ada yang nusuk gitu. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis, di mana narasumber kita ini menempati sebuah kontrakan angker. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Faris. Yo, Bang. Ya, Bang Faris sudah setahun ya? Setahun yang lalu ya saya di sini ya. Setahun apa 2 tahun ya? Setahun yang lalu ya. Tahun lalu. Nggak, kisah yang dulu itu aja serem banget ya. Nah ini Bang Faris mengalami lagi kejadian yang di luar nalar. Iya. Nah itu seperti apa sih Bang kejadian yang mau Bang Faris ceritain ini sekarang? Ya gitu, jadi saya mengalami kejadian mistisnya itu antara Januari sampai bulan Mei di tahun ini. Awal ceritanya itu saya pindah ke rumah sewa, ke rumah kontrakan lah, karena rumah yang lama itu sedang direnovasi gitu. Dan di fase-fase itu tuh banyak kejadian horor Bang di situ, antara Januari sampai Mei itu. Oh, di rumah kontrakan yang baru itu? Iya, di rumah kontrakan yang saya tinggalin ini gitu. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya Bang. Oke, sebelum Bang Faris bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Faris, kayaknya lelah banget nih. Iya Bang, ya. lumayan agak malam juga sih datangnya. Rata-rata narasumber saya tuh tiap jalan ke sini tuh lelah, capek, ngantuk Iya, gitu Bang. ya. Makanya kita selalu bikinin kopi di sini. Iya. Silahkan kalau gitu Bang. Jadi baru kita bikinin kopi nih. Kopi Liong Bulan ya Bang. Iya, mumpung masih panas. Mantap. Seger kan Bang ya. Bukan seger sih ya. Plong gitu. Pahitnya enak lah Bang. Iya, mudah-mudahan gak ngantuk, ceritanya enak didengar juga nanti sama penontonnya. Oke, udah siap Bang Faris bercerita? Siap Bang. Siap ya. Silahkan Bang Faris. Iya, banyak kejadian horor yang saya rasakan di rumah kontrakan itu Bang. Pada awalnya saya nggak tahu rumah itu horor ya, karena memang kalau kita pindah ya selayaknya aja pindah gitu. Mungkin saya berusaha untuk adaptasi lah di rumah itu gitu kan. Dan kejadian horor ini pertama kali tuh terjadi menimpa ibu saya gitu. Jadi memang ibu saya tuh sempet ada gangguan dari kakinya gitu. Jadi dia ada kadang suka kambuhan lah kakinya gitu. Tapi ada di satu malam tiba-tiba dia terbangun nih menjelang subuh gitu. Terbangun menjelang subuh tiba-tiba kakinya kaku Bang. Kaku nggak bisa gerak gitu. Dan itu saya bangun di situ kan. Saya bangun, saya lihat ibu saya nangis itu, dan benar-benar kakinya nggak bisa ditekuk Bang. Jadi kayak lurus gitu, kayak kaku, kayak patung gitu kakinya gitu. Jadi saya bingung kan kok bisa begini gitu.
Maksudnya biasanya kan cuman agak-agak pincang gitu kalau jalan, dan itu kadang pakai minyak atau apa juga udah sembuh lagi gitu. Ini kaku. Tapi berhentinya itu cepet gitu. Jadi berhentinya itu cepet, pas azan subuh lewat tuh tiba-tiba berhenti gitu. Itu kejadiannya pas nyokap saya mau ke kamar mandi menjelang subuh lah gitu. Akhirnya di hari itu atau besoknya saya lupa lah, panggil tuh bang tukang pijit lah, yang memang langganan gitu, suka mijit itu segala macem, apa yang untuk saraf atau itu. Ternyata tukang pijit itu bisa gitu, bisa melihat gitu loh. Katanya ibu saya itu ketempelan gitu, ketempelan makhluk halus gitu yang ngikat kakinya tuh pakai tangan gitu. Jadi ibu saya itu benar-benar nggak bisa jalan gitu di situ. Dan akhirnya setelah diiniin sama yang pijit itu bisa lagi lah gitu, nggak sempet kejadian itu gitu. Tapi memang kejadian-kejadian seperti itu nggak menimpa ke ibu saya doang bang. Jadi dia tuh loncat-loncat lah gitu, tapi lebih ke gangguan fisik sih, gangguan fisik. Terus lanjut ke ayah saya gitu. Ayah saya juga tangannya tuh kaku, tapi dia sebelah kiri doang, yang benar-benar sama kakunya itu kayak ibu saya gitu. Akhirnya saya setelah itu ke tempat om saya. Kebetulan om saya baru almarhum, dia bisa lah untuk dunia gitu. Akhirnya dia istilahnya apa ya bang ya, kayak di terawang atau apa gitu, saya nggak ngerti. Untuk di satu rumah itu ternyata banyak kata dia, dan ada makhluknya tuh macem-macem lah, kayak bangsa jin, ada yang seperti kuntilanak atau pocong segala macam tuh banyak di rumah itu gitu. Terus setelah saya bilang itu, lalu saya pulang lah ke rumah kan, ke rumah saya pulang, saya cerita ke ibu saya gini-gini. Di situ memang keadaan rumahnya itu benar-benar nggak bikin betah bang gitu. Jadi dari hawanya nggak enak, terus dari suasana apa ya, bukan suasana lingkungan sih, tapi suasana strategis tempat rumah itu. Jadi banyak rumah kosongnya gitu. Jadi ini rumah saya yang kontrakan itu, sebelah rumah, 2 rumah tuh kosong. Di depannya itu ada rumah kosong yang udah ambruk lah. Dan di situ memang kalau itu memang banyak banget kejadian mistis di rumah kosong itu tuh yang ambruk ini gitu. Jadi itu mah udah kayak cerita horor di daerah saya lah gitu. Kadang ada yang ngelihat perempuan pakai baju merah di situ, ada yang macam-macam lah, ada ular gitu. Terus tiba-tiba ularnya nggak ada gitu, dicari. Jadi banyak kejadian itu. Lalu ada puncaknya itu, salah satunya ada keponakan saya main, masih bayi lah, masih bayi, masih sekitar 5-6 bulan, digendong di sana. Biasanya nggak pernah nangis gitu, tiba-tiba nangis kejur, matanya nggak bisa kedip sampai ngeliat-ngeliat atas gitu bang, dan air matanya nggak keluar gitu. Dia ngeliat sana di rumah itu gitu, sana. Terus akhirnya digendong sama bapaknya, digendong sama kakeknya, ya saya tetep kayak begitu. Sampai diajak jalan naik mobil gitu, makin parah gitu, makin parah nangisnya gini, kejur segala macam. Dan suaranya itu bukan kayak suara bayi nangis gitu. Saya kalau nginget itu agak merinding juga. Jadi suaranya itu kayak bukan kayak anak umur 6 bulan atau 5 bulan. Jadi kadang suaranya itu kayak suara laki-laki. Ngebas gitu. Ada ngebasnya, kadang ngebasnya itu bener-bener kenceng gitu. Jadi pas ngejerit dia ada ngebasnya, itu ada ngebasnya. Dan itu nggak berhenti dari sore sampai jam 7:30 malam tuh masih tuh. Dari sorenya tuh sekitar jam 4:30 lah. Nah, diusut-usut saya perhatiin waktu itu bapak saya itu ngegendong dia lah, lagi kayak ngepong cucu, pas banget di rumah yang angker mau rubuh itu. Lagi berdiri di situ. Saya sempat ngeliat kayaknya di sini nih penyebabnya, karena memang biasanya ke sana nggak pernah nangis lah. Keponakan saya ini. Akhirnya udahlah, saya suruh pulang kan. Adik saya suruh pulang, udah pulang lah, kasihan nih anaknya gini. Akhirnya sama adik saya tuh anaknya di murotal Quran lah segala macam gitu. Terus bersih-bersih segala macam, alhamdulillah nggak ngikut gitu sampai ke sana. Dan saya kan pindah di situ bulan Mei ya bang, harusnya sampai bulan Juli kan udah nggak betah nih. Kebetulan rumah juga udah tinggal finishing lah gitu. Akhirnya kita pindah keluarga ke sana.
Nah saya masih suka bolak-balik nih daily lah. Kadang 3 hari sekali saya ngecek rumah karena ada beberapa barang yang belum dibawa gitu. Kejadiannya 2 minggu lalu. Kejadiannya baru 2 minggu lalu. Tepat jam 10 atau setengah 11 saya masuk tuh ke rumah. Memang tujuannya mau nyalain lampu luar lah gitu biar kelihatan nggak kosong banget gitu kan, karena masih ada motor juga ada di depan gitu. Saya masuk di kamar ibu saya yang depan ini, yang kakinya waktu itu nggak bisa gerak, kan lampunya mati ya bang. Saya nyalain dong lampunya, tek. Pas saya nyalain tiba-tiba mati tuh lampu, tek. Tapi nggak putus. Kalau putus kan gitu-gitu gitu. Langsung tek kayak ada yang matiin. Dan saklarnya itu saklar off, kayak ada yang cetek gitu. Itu pas saya sendiri situ tuh. Itu bener saya 2 minggu itu saya tek off gitu. Udah saya diemin aja dulu. Saya ke dapur segala macam ngecek gitu kan. Tiba-tiba saya iseng nyalain, tek, ya kan. Pas nyala nggak ada apa-apa tuh. Pas nyala tiba-tiba nggak lama ngecetekin lagi, cetek. Jadi ini ngecetek sendiri dan itu saya ngelihat. Pas ngeceteknya itunya saya ngelihat. On off-nya saya ngelihat. Pas ngecetek itunya. Pas itu mati tiba-tiba itu ada di pojokan. Kayak sosok cewek atau apa gitu. Saya sih enggaknya dia cewek di pojok kamar rumah. Ini kan ibaratnya kamar nih rumah inilah. Nah itu di pojok situnya. Dia lagi gini tapi mukanya ketutup rambut. Gitu. Wah di situ saya langsung tuh bang. Badan saya kaku juga gitu. Tiba-tiba saya ngerasain hal yang mungkin dirasain ibu saya, kaki saya nggak bisa gerak tuh, nggak bisa gerak segala macam. Ya udah saya di situ berusaha, saya baca-baca lah, saya bisa baca-baca itu. Tapi memang gangguannya nggak lama kan. Setelah itu selesai, saya keluar kan. Saya buru-buru, saya pintu kunci segala macam. Kebetulan itu udah jam 11-an lah. Saya pintu segala macam saya kunci, saya kabur lah, nggak lari, saya jalan agak cepat. Tiba-tiba mata saya nih diarahin nengok ke rumah kosong itu, di rumah yang kosong yang hancur itu segala macam, yang emang sering banyak penampakan itu. Oh dan situ saya diliatin banyak macam-macam tuh di situ tuh lagi. Jadi ada ya, lebih ke perempuan sih kalau itu. Kalau lebih ada perempuan tapi ada yang gede, ada yang anak-anak gitu segala macam di rumah itu. Tapi saya nggak pernah nanyain itu bekas apa rumah itu ya, karena emang kosongnya itu dari saya kecil gitu. Akhirnya dari situ ya udah saya kalau ke rumah itu tuh siang sore, kalau habis maghrib saya udah nggak berani tuh. Dan memang awal saya curiganya itu pas sebelum ibu saya kena gangguan itu ya. Jadi di rumah ini saya sih nggak tahu ya, mungkin ini mitologi Jawa atau apa gitu, saya nggak paham juga, cuman agak aneh aja gitu. Jadi di depan rumah saya itu ada orang yang melihara burung perkutut nih bang. Nah burungnya ini aneh, tiap jam 1 atau jam 2 malam doang bunyi. Dan bunyinya lama-lama lengkingannya tuh kayak suara perempuan. Itu kalau saya tiap malam pulang saya perhatiin nih burung kok unik banget, tiap jam 1 sampai jam 2 doang. Tapi pas ada suara kayak perempuan saya langsung bingung, kok bisa sih burung perkutut suaranya begitu gitu. Kalau saya kan nggak paham tentang burung-burung gitulah gitu. Jadi kayak lengkingan perempuan gitu. Tapi langsung nadanya ke burung lagi gitu. Karena memang yang melihara itu tepat banget di depan rumah saya. Dan setiap jam 2 matanya itu ngeliatin ke arah rumah saya dan nggak bergerak. Cuman suaranya doang. Itu sampai saya mau ngomong ke yang punya rumah saya nggak enak kan gitu. Cuman udahlah saya ngeliatin. Cuman saya mikir nih burung unik banget gitu. Tapi kalau di jam-jam biasa udah dia bunyi, sekedar bunyi nggak kayak gitu. Terus dia makan gini-gini. Cuman pas di situ dia ngeliatnya tuh ngeliat langsung ke arah rumah saya itu, sambil kukurannya itu diiringin sama suara perempuan gitu. Dan saya sempet nanya lah atau ngobrol ke beberapa orang yang ngerti tentang burung itu. Ya katanya ada beberapa jenis burung perkutut yang seperti itulah gitu, yang saya juga kurang paham sih situ. Ya terus sebelum di situnya saya sempet nginep kan, tidur di situ lah. Sempet tidur di rumah saya yang ngontrak itu. Jadi pas di 3 hari saya tidur itu, sebelum kejadian ini berlangsung gitu, saya dimimpiin. Jadi saya mimpinya itu ada sosok
bukan ada sosok ya, kayak mungkin kayak orang siksa dikubur atau apa ya. Bentuknya pocong gitu. Cuman matanya tuh kayak hancur gitu, bolong apa segala macem gitu. Cuman settingan tempatnya tuh bukan di alam kubur, tapi di sebelah kasur saya. Jadi kayak ada pocong yang kesiksa itu di sebelah kasur saya tidur. Dan itu saya ngerasa ini mimpi apa nyata sih? Tapi kalau nyata nggak mungkin kan. Tapi kalau mimpi kok bisa sampai kayak gini. Jadi dia tuh posisinya didudukin, terus matanya tuh ada yang nusuk gitu. Anjir. Itu pas awal sebelum rumah itu kejadian banyak hal-hal horor gitu. Jadi 3 hari saya tinggal di situ, 3 hari. Saya pas di hari ketiga saya mimpi seperti itu dan mimpinya nyata banget gitu. Jadi kayak ada orang disiksa di dalam kubur, cuman settingan tempatnya nggak di kuburan, settingan tempatnya di kasur sebelah saya. Kebetulan kasurnya agak besar itu, jadi dia didudukin di pojok dekat kamar gitu. Dan saya suruh menyaksikan itulah gitu. Makanya dari hal-hal itu saya sempat protes ya sama orang tua saya, karena memang proses pindah rumahnya itu cepet lah gitu. Maksud saya kan kalau itu dilihat-lihat dulu atau apa. Dan memang saya curiganya memang rumah ini kosongnya lama gitu. Jadi ternyata pas saya telusurin ada orang yang ngontrak di sini baru sebulan pindah, baru seminggu bahkan ada yang keluar. Tapi alasannya sih katanya macem-macem lah. Cuman saya nggak pernah tahu gitu karena ada orang jauh juga yang di sana gitu. Nah terus memang pas yang balik lagi ke yang tukang urut yang ya ibu saya, dia bilang katanya ini rumah bekas ada orang yang meninggal gitu. Cuman memang pada awalnya saya juga tahu di situ memang bekas rumah orang meninggal gitu. Dan memang yang meninggalnya itu umurnya masih muda lah, kayak pasangan muda punya anak terus dia meninggal muda. Saya juga nggak paham meninggalnya apa gitu. Cuman memang auranya itu kalau saya rasa aura angkernya itu karena banyak kelilingnya itu banyak rumah-rumah kosong dan ada rumah tua keramat itu sih gitu. Jadi saya pas tinggal di situ pun entah nggak tahu orang bercanda atau apa gitu. Kadang kalau malam saya masih suka dengar ada orang tiba-tiba teriak gitu, lari di situ teriak ketakutan gitu. Jadi lagi lewat di situ terus tiba-tiba lari segala macam. Dan memang yang pemilik rumah yang angker itu, yang ibaratnya yang udah nggak berbentuk bangunan itu nggak tahu pemiliknya siapa gitu, sampai nggak ada yang berani nempatin atau nggak ada yang berani apa gitu. Tinggalin aja gitu. Udah ditinggalin aja gitu, dan itu udah puluhan tahun gitu. Dari saya kecil tuh udah ada lah sekitar 20 tahunan kayaknya. Jadi memang gangguannya itu lebih ke fisik sih gitu, lebih ke fisik gitu. Kalau yang nyerangnya itu ke ibu saya, ke bapak saya, ke adik saya yang perempuan, cuman nggak parah gitu, sama ke keponakan saya. Kalau saya enggak tuh, bukannya saya takabur ya, maksudnya aman-aman aja lah. Cuman memang suka dibikin ini aja mimpi-mimpi begitu gitu, dan mimpi yang parahnya itu gitu, mimpi yang saya sebutin tadi di situ gitu. Dan memang jadi setiap pulang malam pun saya dari mana-mana gitu segala macem, saya ngelewatin rumah yang itu tuh nggak berani lah bang nengok apa segala macem gitu, karena memang apa ya, kalau dibilang auranya tuh nggak enak banget gitu. Udah beda ya. Iya, pernah ada satu cerita juga dari teman ibu saya yang di situ. Jadi dia ngelihat ada orang masuk ke rumah itu tingginya tuh 2 meter lebih bang, hampir 3 meter, dan itu kurus jangkung gitu di rumah yang itu. Karena kan di gang itu banyak tetangga juga yang dekat sama rumah kosong itu, dan kebetulan yang tetangga saya ini habis kelar jualan lah, habis nutup warungnya malam itu jam 11, tiba-tiba ada sosok tinggi kurus jangkung gitu, udah kurus banget terus jangkung gitu, masuk ke dalam situ gitu, terus diliatin nggak keluar sampai dipanggil security segala macam, takutnya kan orang berbuat apa gitu ya malam-malam jam segitu. Disenterin sama security tuh nggak ada. Jadi kalau yang itu tuh benar-benar sampai ditanyain ada nggak tuh warga yang jangkung kurus gitu di situ atau tetangganya siapa, nggak ada gitu. Jadi emang kejadian-kejadian kayak gitu tuh nggak ke saya doang, ada yang ke tetangga saya juga segala macem gitu. Dan di gang itu ada portal yang kayak gitu, ada portal yang kayak biasa gini lah.
itu ada aja yang duduk di situ gitu, yang tak kasat mata lah, entah bentuknya pocong entah apa. Dan memang di gang yang rumah saya pindah itu, khususnya di situ emang itu udah bukan jadi cerita sekali dua kali gitu Bang. Jadi memang di daerah itu termasuk angker lah gitu, termasuk angker di situ. Dan di pojoknya itu ada lapangan. Di lapangan ini juga sering banyak kejadian. Jadi pas lagi cerita tentang di gang yang ini, yang gang rumah kontrakan kuno ini, nggak jauh dari situ ada lapangannya udah nggak keurus lah gitu, udah gelap. Itu ada security perumahan saya cerita juga pas lagi cerita itu, gue kemarin ngalamin kejadian di sini nih, nggak enak Bang, gue kemarin melihat cewek cakep banget kata dia gitu. Di mana ngeliat cewek cakep gitu? Jam 2 malam di lapangan itu kata dia gitu, di lapangan ini. Cuman pas dia ngeliat cewek di situ, ceweknya mah normal katanya sih lagi main HP segala macam. Tuh dekat rumah yang kontrakan itu di lapangannya kan. Terus tiba-tiba cewek itu nggak ada tuh, hilang. Terus dia nemu duit di situ Bang. Nemu duit kan. Nih gue sampai nemu duit di sini. Cuman pas dilihat lagi si cewek itu nggak ada. Si cewek yang ini nih, si cewek duitnya tuh bekas di yang si cewek itu gitu. Duduk gitu. Iya, cuman cakep banget katanya gitu kata dia. Cuman gue bukan orang sini, namanya security kan dia tahu ya. Nah security ini masih muda gitu. Bukan orang sini Bang kata dia gitu. Ah itu mah ini kali saudara apa segala macem gitu, yang saudara yang di sini gitu. Apa saudara tetangga? Enggak Bang kata dia gitu. Enggak ada, gue enggak pernah ngelihat. Dan hilangnya itu cuman hitungan 2 sampai 3 menit Bang. Gue nengok abis ngambil duit di itu udah nggak ada tuh cewek pas jalan gitu. 2-3 detik. 2-3 detik ya. Nggak ada gitu. Akhirnya dia dapat duit. Besoknya ada security yang lumayan agak tua, dia mau nyoba lagi ke situ. Itu dia bilang, cobalah gue besok ke sana. Ternyata pas minggu kemudian saya dapat kabar lagi dari security yang itu kan, Bang gue sama kemarin nemu duit kata dia gitu. Nemu duit situ. Cuman pas nemu duit itu di bawahnya itu rambut, kayak rambut benang layangan gitulah. Tapi bentuknya rambut gitu. Ditelusurin tuh panjangnya bisa sampai 1,5 meter. Pas dilihat nggak taunya ya itulah kuntilanak segala macam gitu. Dan memang di daerah situ ya itu Bang, banyak kejadian-kejadian mistis yang kalau saya ceritain ini, ada orang juga yang menceritakan kejadian mistis juga gitu. Mungkin dengan latar yang berbeda gitu. Maksudnya dengan latar yang diketemuinya berbeda atau ceritanya juga berbeda gitu. Jadi lebih ke situ sih gitu. Terus juga ini saya ada kejadian lagi nih, cuman agak lama sih kejadian horornya masih di lokasi lagi. Yang sama. Nah, lokasinya udah agak pindah gitu. Kebetulan kan ini masih habis Idul Adha juga ya. Jadi kejadiannya itu pas saya masih masih kerja lah di kantor saya yang lama itu. Jadi di tahun 2000, saya lupa antara 2017 atau 18 gitu. Jadi biasanya kan kalau di kantor gitu kadang ada yang motong kurban juga kan di kantor itu ya Bang ya. Jadi kantor saya tuh motong sapi lah kalau nggak salah, itu saya lupa, kurban lah segala macam. Dan saya memang pulangnya agak malam tuh pada saat itu di kantor saya itu kan. Saya pulangnya agak malam. Memang pada mau bakar-bakar lah gitu, tradisi habis Idul Adha gitu kan, habis motong pada nyate segala macam. Dan memang saya iseng aja waktu itu lagi ngerekam video video bercanda-canda IG story gitu. Saya ngerekam gitu, terus saya posting di IG story kan. Saya posting, tiba-tiba banyak yang komen. Itu di pojok kayak ada pocong gitu, tapi itu pocong apa kardus ya apa-apa gitu loh. Dan gak 1-2 orang gitu, gak 1-2 orang. Dan emang di video itu jelas banget lagi duduk dan di atas motor saya gitu. Duduknya iya. Jadi video gini pas saya ini ternyata bener. Terus pas ditelusurin ternyata ada teman saya yang ya bisa dibilang OB kantor saya lah. Dia nyuci daging itu dan darahnya tuh dibuang di situ. Dan tempat-tempat yang itunya tuh ada di situ. Dan itu nyata banget sih. Cuman saya nggak tahu udah kayaknya masih ada atau enggak ada di videonya itu. Mungkin kalau saya cari mungkin masih nemu juga sih. Dan itu memang kalau saya sih mikir kejadian-kejadian horor atau mistis gitu memang dekat dengan kita ternyata gitu ya. Kalau saya berpikir gitu ya Bang. Maksudnya kayak hal-hal itu tuh nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari sih gitu. Ya hal-hal gitulah Bang gitu. Nah
Itu berarti apa namanya? Kalau dicari nanti videonya mungkin masih ada ya. Iya, Nah, coba. tapi ini bentuknya jelas nggak? Biasanya kan kalau kayak penampakan gitu kebanyakan nih cuma samar atau ngeblur kayak gitu. Kalau Kebanyakan kan, untuk bentuk sih dia nggak selayaknya pocong yang utuh gitu loh. Gitu. Cuman posisinya kayak lagi duduk, cuman ya agak jauh aja saya ngerekamnya gitu. Antara tempat parkiran motor sama itu posisinya agak jauh. Cuman itu bisa dibilang bahwa itu jelas untuk menggambarkan itu gitu, sosok itu gitu. Jadi dibilang ngeblur enggak, dibilang jelas juga bukan sosok yang utuh gitu. Yang utuh bener-bener utuh kerekam enggak juga gitu. Jadi antara apa ya? Ya bentuknya itu bungkusan gitu, terus cuman yang ke bawahnya nggak ada gitu. Cuman mungkin kayak lagi duduk atau apa gitu, saya nggak paham juga. Dan memang kan kalau di Instagram itu cuma hitungan paling 15 dulu ya, yang dulu tuh kan 15 detik 30 detik itu kan. Jadi nggak gitu apa? Dibilang samar juga enggak, dibilang jelas juga enggak gitu. tapi itu udah di apa namanya? Maksudnya si pocong itu benar-benar ada apa? Saya masih penasaran. Iya, iya. Soalnya kan ini ya apa namanya? Bang Faris ini memvideokan itu memang nggak jelas banget Nggak gitu jelas ya. ya bang, nggak sengaja lah. Tapi gitu orang-orang objeknya. yang ngelihat nih follower ya, Iya, masih iya. yang follower yang ngelihat mereka itu melihat penampakan itu. Iya, bahkan saya telusurin terus gitu, apa ini karung atau apa gitu ya. Besoknya saya cek gitu, ternyata emang nggak ada tuh karung yang di situ gitu. Di posisi itu nggak ada, dan saya tanyain itu, oh ini bener nggak ada ini nih gitu. Dan memang ternyata ya itu habis buang darah cucian apa daging itu kurban lah ya. Mungkin karena mengganggu atau apa gitu, dan posisinya ngebakar itu kan katanya juga ngundang aroma gitu juga kan. Mungkin minta kali deh gitu. Minta sate, Minta kali apa gitu. minta dagingnya. Oke. Nah, berarti Bang, ini kita kembali ke cerita yang awal tadi Bang ya. Ini berarti Bang Faris ini udah nggak ini lagi ya, udah nggak di rumah kontrakan itu lagi. Udah enggak gitu. Itu menempati rumah kontrakan itu berapa tahun? Cuman awal sih 6 bulan bang, dari bulan Januari sampai Juli gitu. Per 6 bulan lah, karena kan saya renov rumah itu di jangka waktu segitulah gitu. Tapi memang di bulan Mei itu kita udah nggak betah nih gitu. Udah nggak betah, dan akhirnya kebetulan rumah udah tinggal finishing akhir, ya udahlah langsung tempatin aja. Dan memang belum semua barang saya pindahin gitu. Jadi ada yang satu-satu gitu, karena kan sayang juga kan masih 6 bulan dibayar di situ gitu. Cuman biasanya saya ngecek malam gitu kan, kalau habis pulang atau apa. Sekarang udah nggak berani. Pas saya 2 minggu lalu ketemu itu gitu. Oke. Tapi sebelumnya udah ada yang nempatin rumah Udah. itu. Udah, cuman baru seminggu hilang. Dan cuman saya doang yang lama gitu. Bertahan 6 bulan. Iya, bertahan itu. 6 bulan. Jadi memang rumah itu mungkin nggak ada yang berani nempatin karena yang punyanya itu meninggal di situ lah gitu. Jadi kayak orang mungkin mikir nih bekas rumah orang meninggal atau apa gitu. Oh. Jadi memang rumah itu bekas Bukan orang meninggal gitu. tapi meninggalnya maksudnya meninggal normal atau apa namanya nggak normal? Saya nggak tahu sih untuk meninggal itu, ada yang bilang sakit, ada yang bilang apa gitu. Saya nggak paham lah gitu. Cuman memang masih muda gitu. Masih muda ya, umuran 30-an lah. Masih bukan meninggal dalam arti orang yang udah tua lah gitu di situ. Mau masih muda ya. Cuman justru yang penampakan di rumah itu bukan orang yang itu yang saya lihat gitu, yang meninggal di situ gitu. Iya, karena udah di ini ya, udah di apa tipu daya jin itu tadi ya, udah dirasup, udah dirubah mau. Berubah. Lebih ke gangguannya sih dari rumah yang itu sih, rumah yang di depan saya itu yang saya bilang angker segala macem gitu ya. Yang maksudnya yang mau hancur itu rumahnya nggak keurus itu loh. Yang rumah nggak keurus itu gitu. Tapi emang tiap malam, tiap hari pasti ngelihat keadaan rumah yang di depan itu ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Tapi memang kalau hal-hal kayak gitu kebetulan kan saya mungkin udah sering ngalamin gitu ya bang ya. Kayak ketemu apa gitu. Cuman yang saya takut itu justru yang suara burung itu sih. Yang saya bilang unik, tapi tiba-tiba jadi kok bisa. Saya sampai sekarang tuh jujur aja, sampai sekarang sampai mikir ada sih burung bisa suara bener-bener kayak suara perempuan gitu loh. Dan itu burung perkutut. Iya, karena kan kalau perkutut itu kan kayak model-model burung dara gitu ya, burung puter nah gitu.
Nah iya gitu tuh. Gitu iya, kali ya. tapi lebih panjang. Anjir. Lebih panjang suaranya, dan itu wah saya bilang kok bisa sih kayak begitu suaranya gitu. Awalnya saya nggak percaya kan, kayak mitologi kalau burung ini atau kalau dengar suara tokek ya ganjil atau genap tiba-tiba ada. Cuman kalau tokek segala macam saya nggak nyaksiin banget gitu. Cuman pas burung perkutut itu aja gitu. Tapi memang saya bukan pernah dapat cerita, ini saya pernah diajak nangkep sih sama om saya almarhum itu. Oke. Jadi kan dia ternyata juga hobi melihara burung perkutut gitu. Cuman memang kejadiannya pada saat itu sekitar 2 tahun lalu lah, atau setahun lalu saya lupa. Jadi saya kejadian itu siang malah justru, bukan malam loh. Jadi nangkep anak burung perkutut itu di bawah pohon mangga, ada yang jatuh. Ada jatuh, terus saya suruh ngambil sama om saya, tuh coba ambil yang itu. Itu saya sampai sekarang juga nggak dimasuk logika sih. Pas saya ambil itu pohon mangga, begininya tuh paling kencang sendiri. Apa anginnya? Anginnya paling kencang sendiri. Di pohon itu tuh dia doang yang gerak bang, pohon itu doang. Dan itu siang hari padahal. Itu pohon mangganya itu gerak, kata om saya ambil kata. Jangan sampai nggak diambil kata dia gitu. Ambil, akhirnya saya ambil kan. Saya ambil tuh bergerak. Dimasukin lah ke kandang masukin. Nah itu tiap malam tuh ibunya nyariin. Kan jadi saya, kata om saya tuh pas saya ngambil itu saya sempat nginep semalam itu. Saya bilang ke om saya dengar suara perempuan nangis. Tapi om saya nggak mau cerita gitu, nggak mau cerita segala macam. Terus saya dengar suara perempuan lagi nangis gitu, kayak ibu nyariin anak lah, nangis kayak gitu. Dan setelah udah berapa lama saya dengar suara itu, terus saya ke rumah om saya lagi. Waktu itu kan saya nginep semalam dan saya dengar itu 2 kali. Terus saya pulang nginep, terus saya berapa minggu atau sebulan lebih saya ke rumah om saya lagi, dan om saya itu baru cerita itu yang suara kuntilanak itu sebenarnya suara burung katanya gitu. Dan akhirnya saya pas yang kejadian saya ngeliat burung perkutut di depan rumah saya itu saya baru inget tuh yang kejadian yang saya pernah dinin sama om saya gitu. Wah berarti emang bener nih bisa. Dan itu masa iya burung sih, iya burung karena anaknya diambil. Dan itu bukan perkutut sebenarnya. Jadi kalau perkutut tuh ada apa sih istilahnya, katurangan atau apa, saya nggak ngerti lah gitu. Mungkin banyak nanti penonton JB tuh yang ngerti biasanya kayak gitu tuh. Ada jenis-jenis perkutut yang bisa begitulah. Cuman akhirnya saya mikir pas burung itu bunyinya kayak perempuan itu, saya mikir oh iya dulu saya pernah nangkep anak burung itu gitu. Dan memang uniknya itu si burung yang saya tangkap ini dia tuh selalu bertengger di depan pintu keluar. Di situ di bawah. Biasanya kalau burung kan gini, dari kecil sampai gede pun begitu gitu. Dan ada yang bunyinya pas azan doang segala macam. Cuman yang paling saya nggak habis pikir pas almarhum om saya meninggal, itu nggak lama burung semuanya meninggal, mati lah gitu. Saya nggak ngerti lah itu kenapa segala macam. Padahal ada yang ngurus juga di situ. Jadi yang ngurus tuh bukan karena matinya nggak dikasih makan. Jadi pas om saya meninggal kan ada beberapa burung yang dia pelihara. Ya adalah kayak apa, ibaratnya kayak santrinya atau apa gitu. Dia ngasih pakan segala macam. Dan gak mau makan segala macam, meninggal gitu. Bukan mati gitu, burung meninggal mulu. Astagfirullah. Iya, bisa jadi perkunti itu. Perkunti ya. itu. Iya, perkutut kuntilanak. Iya. Campuran. Makanya saya nggak berani. Kayaknya melihara itu enggak deh. Mending yang lucu-lucu aja ya. Burungnya kan banyak tuh kayak apa sih? Kenari gitu ya. Apa. Tapi memang perkutut tuh apa bunyinya kalau lagi bunyi malam dia bunyi gitu. Ngapain nih kan burung ini apa? Kita nggak tahu ya, dia ngeliat sesuatu atau memang dia pengen bunyi aja gitu ya, atau lagi birahi atau misalnya kita nggak tahu. Kalau saya mikir bunyinya normal di malam itu mungkin ini burung biasa lah gitu. Cuman pas kenapa saya notice itu, ya itu bang, dia ada disisipin kayak suara perempuan gitu di lagunya itu, di suara apa dekurannya itu loh gitu. Makanya saya sampai itu akhirnya di situ saya merhatiin terus saya tuh burung gitu. Cuman mungkin orangnya tahu kali yang punya rumah itu ya, dia melihara burung perkutut. Akhirnya digeser posisinya. Jadi si burung ini nggak ngadep ke rumah saya langsung, terus ditutup pakai ini apa kayak hordeng gitu bukan hordeng ya, yang kayak dari bambu itu loh, yang kayak tikar tapi yang gitu. Penutup
Ini apa nama Kray ya. Ya. Tapi yang bambu itu. Nah itu mungkin juga dia nggak nyaman kali tiap jam segitu bunyi terus gitu kan. Takut juga kali dia yang punya juga kan. Tapi nih kalau untuk nyokap dia cuma itu aja gangguannya. Iya. Maksudnya berapa lama tuh dia diganggu? Itu sebenarnya lama. Untuk kaki yang gerak itu kan cepet ya bang. Cuman setelah itu tuh lebih apa ya? Pas di rumah itu ya. Jadi kaki udah sembuh nih, diobatin orang itu, dan orang itu yang mijit itu bisa lah gitu, kayak ini ibu ketempelan atau apa gitu segala macam. Terus tiba-tiba berubah lagi tuh, tiba-tiba menggigil, apa merinding segala macam, nggak kejuntrungan lah gitu-gitu. Tapi diperiksa sempat kebawa ke dokter nggak kenapa-napa gitu. Untuk kayak mungkin apa asam lambung atau apa gitu, nggak kenapa-napa gitu. Sampai ke 2 atau 3 kali dokter yang berbeda gitu. Dan di situ memang udah nggak masuk logika juga gitu. Oke. Tapi sepenglihatan si tukang urut ini, tukang pijit ini, di situ apa aja sih yang maksudnya dia yang mengganggu tuh, yang paling parah tuh makhluk apa nih? Kalau yang tukang pijit itu yang ngiket ibu saya nggak bisa gerak, dia cuma bilang di sini ada bekas orang meninggal rumah ini gitu. Dan kayaknya dia nggak terima kalau rumahnya itu ditempatin sama orang lain gitu. Dia cuma bilang gitu doang sih. Jadi yang ngegrep itu salah satu orang yang makhluknya itu yang meninggal di situ gitu, di rumah yang itu. Soalnya yang punya rumah, yang tukang pijit itu bilang dia kan tukang pijitnya nggak tahu daerah saya lah gitu, bukan orang situ gitu. Tapi dia tiba-tiba bilang, ini rumah ini dulu ada yang bekas meninggal bu gitu. Dan kita memang emang udah tahu bang di sini ada yang tempat meninggal gitu. Dan yang meninggal ini laki, masih muda. Oh berarti ini orang yang pijit itu emang beneran bisa gitu. Terus tapi ngengkrem, maksudnya dia tuh di kakinya itu posisinya dia meluk kaki, terus kaki yang si setannya itu dia sambil kayak tengkurap gitu, tengkurap gini megang gitu. Jadi pas ibu saya bangun itu dimegang gini, megang tengkurap gitu. Cuman ya itu ibu saya nangis lah gitu, makanya saya bangun karena ibu saya nangis itu kan, agak histeris segala macam. Cuman cepet tuh habis subuh lepas gitu, setelah ajan lah, pas ajan itu normal. Dan setelah normal itu besok paginya, atau saya lupa ya, atau pas paginya itu atau besoknya baru manggil yang pijit itu gitu. Tapi memang pas dipijit tuh sebenarnya nggak kenapa-napa kakinya, sampai ini aman segala macam. Cuman tiba-tiba yang tukang pijit itu dia bilang, bentar ibu, dipegang lah palanya segala macam gini. Terus ibu saya kayak agak berat di situnya, di sininya nih bagian belakang. Nah itu akhirnya dia bilang seperti itu bang, kayak di sini tuh bekas ada yang meninggal dan laki-laki, dan ibu saya kakinya tuh dipegang sama yang roh itu yang meninggal itu. Cuman kan saya nggak enak ya, karena memang itu kan saya tetangga juga di situ. Karena kan nggak mungkin saya bilang ke orang tuanya atau apa gitu. Cuman memang saya nggak paham juga gitu, maksudnya kenapa yang milik rumah itu tuh iseng sama keluarga saya yang di situ, padahal kan saya ya emang nggak iseng juga kan sama dia gitu. Ya itulah bang. Tapi saya emang agak males sih kalau yang kayak gitu, justru malah nyerang ke fisik, jadi lebih ngeganggu aktivitas sih kalau menurut saya, apalagi orang tua yang diganggu kan, apa keponakan gitu. Tapi emang nggak ini kali, waktu awal menempati kontrakan itu nggak ada selamatan dulu. Ya itu, jadi langsung lah. Iya, karena pikir kan, kita cuma sebentar nih, kontrak gitu kan. Jadi langsung masuk, ya udah di situ langsung banyak tuh, dan emang suasananya enak banget itu. Jadi memang sebenarnya dari segi rumah bukan rumah yang tua lah, termasuk bangunan baru di kontrakan itu. Cuman memang itu kosongnya lama gitu. Tapi alasan yang punya kontrakan memang nggak mau dikontrakin gitu. Cuman kayaknya enggak deh kalau nggak mau dikontrakin, karena saya sempat berapa kali dapat info juga dari orang situ, ada beberapa orang yang ngontrak di situ, cuman nggak pernah lama gitu. Misalnya sebulan cabut, seminggu cabut gitu.
Jadi nggak pernah lama gitu. Alasannya nggak tahu juga saya gitu. Cuman agak aneh aja di situ. Iya kan. Itu berarti masih di daerah Bekasi juga? Masih di Bekasi, di lingkup saya gitu. Di perumahan. Dekat Ya rumah kayak situ ya. kayak perumahan sini lah yang banyak jalan gang gitu. Cuman beda gang doang gitu. Karena nyari yang deket itu karena ini ya biar enak. Biar gampang Bang. nanti Iya. gitu ya, nggak terlalu Iya benar. ribet gitu. Kalau jauh kan susah mantau ini juga ya. Yang kerja gitu kan Iya, biasanya. sekarang masih ada bangunannya. Bangunan apanya nih? Yang depan rumahnya itu. Oh masih ada. Yang depan rumah yang angker itu Iya. masih ada. Dan emang nggak pernah apa ya? Nggak pernah ada orang yang tahu itu punya siapa gitu. Jadi orang mau beli atau nempatin pun pertama nggak ada yang berani, kedua nggak tahu harus kontak ke siapa gitu. Jadi udah bener-bener bangunan yang rubuhnya itu ya karena emang udah nggak ini gitu, udah nggak kerawat gitu. Dan memang dulunya itu di rumah itu sama rumah saya sebenarnya yang termasuk horor. Rumah saya yang belum direnov ini. Tapi kalau di rumah saya itu di pohon mangga. Jadi saya dulu punya pohon mangga gede gitu, pohon mangga gede. Dan itu kalau saya pribadi nggak pernah ngalamin kejadian hal mistis di rumah saya itu gitu. Cuman orang yang lewat itu berapa kali bilang ngelihat kuntilanak di situ, di pohon mangga rumah saya itu gitu. Jadi Bang, pohon lu tebang aja Bang, banyak ini. Dan itu nggak satu orang. Bahkan ada teman saya yang jauh rumahnya terus nginep di situ dulu, ngelihat juga gitu. Oh nih kuntilanaknya betah banget ini nih di atas, dinunjuk situ. Berarti memang, nah itu dulu memang di kontrakan itu sama di rumah saya termasuk, kalau untuk di daerah rumah saya bilang titik-titik horor lah gitu. Karena rumah saya itu bener-bener di pojok, nggak ada rumah lagi sebelahnya gitu. Jadi di pojok nggak ada rumah lagi, cuma ada kantor RW. Dan di kantor RW itu juga ada pohon-pohon mangga gede juga awalnya. Jadi antara kantor RW sama situ tuh ada yang lihat lah gitu. Itu berarti akses untuk menuju rumah itu mesti melewati yang seperti Bang Faris bilang tadi ya, melewati portal utama itu tadi. Iya. Itu portal utama atau emang ada jalan lain buat ke situ? Ada 3 tempat sih. Tapi yang di rumah saya ini ya, bukan yang kontrakan, itu memang salah satunya akses besarnya juga yang ke jalan raya gitu. Langsung ke jalan raya gitu. Dan memang orang banyak yang lewat situ gitu. Jadi ada sebenarnya kalau untuk pintu utama itu ada 3 sebenarnya. Cuman pintu yang benar-benar dibuka 24 jam bukan yang di rumah saya. Yang di samping rumah saya kan ada pintu nih gede, itu buat jalan orang keluar. Jadi itu jam 10, jam 11 tuh ditutup lah sama security. Malam jam 10, jam 11. Dan di situ banyak yang orang yang diganggu. Iya di pohon mangga rumah saya itu. Makanya ditebang lah di situ. Dan ditebang itu berapa kali yang nebang nggak ada yang bisa. Jadi ditebangnya itu dulu cuman bisanya sama bapak saya doang. Jadi lucunya ini nih pohon mangga, kalau saya iseng nebang batangnya yang keluar kadang ngalengin jalan, itu pohon nggak akan numbuh. Buahnya nggak mau numbuh, ibaratnya kayak ngambek atau apa. Cuman pas bapak saya yang nebang, dia gini segala macam, numbuh juga gitu. Jadi terus sempet pas mau rumah itu direnov kan ngeganggu tuh. Itu sampai ada 2 atau 3 penebang yang beda itu. Yang satu sakit tiba-tiba pas mau nebang tuh, lagi nebang tiba-tiba nggak jadi, sakit lah atau apa nggak ngerti. Yang kedua tiba-tiba goloknya itu nggak tajem. Itu saya nyaksiin sendiri, Bang itu nggak diasah nih, saya bilang gitu. Enggak, ini udah usah diginin lagi, nggak bergaret sama sekali tuh pohon mangga. Mendadak tumpul. Iya mendadak tumpul. Akhirnya wah saya nggak bisa nih pohon ini nih. Karena pertama itu pohon juga udah tua sih, udah sekitar 25 tahun ada lah, udah lumayan lah. Jadi segala macam. Nah yang ketiga ada dia apa kayak bawa sama anak lah berdua gitu, bapak sama anak gitu. Cuman dia kayaknya doa dulu apa saya nggak tahu lah gitu. Dia doa terus sama dia airnya itu sama dia diminum terus disiram ke pohonan saya. Langsung Bang bisa pakai inian. Dan memang yang itu bilang memang penunggunya udah lama banget yang ini nih di pohon ini. Bahkan dari pohon ini saya ngambil bibit tuh udah nempel penunggunya di pohon mangganya itu. Jadi ada lama-lama betah dan memang katanya nurutnya sama bapak saya doang katanya. Karena bapak saya yang ini, yang awalnya yang nyabut gitu loh dari bibitnya kan. Biasanya kan jual bibitnya itu dicabut terus dikasih pot gitu kan.
dikasih pot sementara lah yang masih kecil dulu bibitnya itu. Dan itu salah satunya, cuman memang di situ seringnya ya kuntilanak gitu. Sampai ada yang namanya apa ya, Jessica dulu saya inget tuh. Si nggak tahu itu dia nyebutin nama atau enggak deh, karena ada beberapa orang yang bilang kalau setiap mau ke rumah saya nih, terutama teman-teman saya yang dekat rumah, kalau udah di atas jam 10 jam 11 dia nggak berani tuh. Bang, ntar gue ditampakin sama Jessica bang, gitu. Gue belum pernah ditampakin, kalau namanya Jessica kan masih cakep lah gitu ya. Enggak, ya mungkin lo yang punya kali bang, atau lo yang naro kali, ngapain juga naro kayak gitu. Dan saya bilang gitu. Cuman ada gitu. Memang aneh aja gitu kejadian-kejadian alam kayak pohon, kayak burung gitu. Ternyata saya awalnya mikir ya enggak lah gitu. Maksudnya masa tanaman dan hewan bisa jadi mistis gitu. Cuman kalau saya dibilang percaya, nanti saya sangka nyembah pohon kan. Tapi kalau dibilang nggak percaya, saya ngelihat langsung kalau untuk kejadian-kejadian yang menurut saya ini nggak nalar nih gitu. Kayak suara perkutut yang bisa jadi lengkingan perempuan, suara perempuan gitu, dan suara perempuannya itu ya kayak suara kuntilanak gitu. Terus pohon yang ditebang itu saya ngelihat itu nggak bisa yang untuk orang kedua gitu. Makanya ternyata banyak juga yang bersemayam kali ya bang ya, begitulah saya pikir ya. Benar. Ya, sama kayak yang di ini ya, yang di studio pertama kita ya, namanya apa, Sumarni ya, Marni apa sih? Hah? Marni. Iya. Sama tuh di studio yang pertama. Ini, yang enggak, Bu, itu yang kedua. Oh, yang pertama. Ini yang ketiga. Yang pertama kali kita masih background view-nya masih gunung. Oh, itu di yang sana. Jadi memang ada apa namanya, temennya si Andre itu dulu. Jadi namanya itu Marni. Iya. Marni apa siapa, lupa gue juga. Apa ini? Ya, lupa. Imelda bukan Imelda. Pokoknya Sumarni apa Marni apa Mirna gitu. Oh, Mirna. Nama kuntilanaknya itu. Tapi dia nggak tahu. Tapi banyak juga bang yang digangguin gitu yang di studio lama. Studio lama itu sebenarnya nggak mengganggu ya. Cuma apa namanya, si Andre kameramen editornya ini kan tinggal di situ ya. Tinggal di studio. Dia setahun saya bohongin. Oh iya. Jadi kan dia kalau saya kasih tahu apa yang ada di situ, bakalan nggak mau dia di situ. Bakalan dia pengen apa namanya, tidur di rumah saya terus. Sedangkan di sana nggak ada yang nunggu kan. Di sana memang ada makam tua. Makam yang udah nggak ada gundukan lagi. Kan kalau studio saya itu ada sedikit nge-L gitu. Nah, di L-nya itu sebenarnya titik makamnya itu. Makam lama. Saya aja kalau ke situ sebenarnya agak merinding ya. Saya kan udah tahu itu makam gitu. Seringkali kalau kita selesai podcast, selesai syuting itu jam 12 gitu. Saya turun sendiri. Itu sebenarnya saya juga udah merinding gitu. Cuma saya perlihatkan ya, saya berani gitu loh. Saya nggak mau ngeliatin saya takut. Karena kalau saya takut juga ntar si Andre-nya nggak mau ke situ ya, bingung. Jadi setahun dia saya bohongin. Setahun ya. Iya, setahun bener, apa namanya, dia bohongin. Karena ada makam itu ya kalau dikasih tahu kan pasti takut ya orang. Dan orang-orang juga yang nunggu di sana saya bilang jangan kasih tahu ya kalau di belakang itu ada makam. Lo bayangin bang, makam yang nggak tahu makam siapa itu bener. Yang penting yang pasti di situ ada makam yang udah puluhan tahun di situ. Sampai gundukannya nggak ada. Nggak ada, jadi buat sampah, kayak dijadiin tempat sampah gitu. Buat bakaran sampah kali atau apa ya? Kayak biasanya gitu. Mungkin yang di kuburannya itu si jenazahnya nggak tenang juga kali ya, maksudnya ya kondisinya rumah terakhirnya dia udah jadi tempat sampah bisa gitu. Jadi, tapi kalau kayak narasumber saya kan ada yang orang yang berkelebihan juga ya. Jadi setiap kali ke situ, dia langsung lari ke atas. Dia ngeliat di tangga itu katanya ada yang ini. Saya sih udah saya berusaha nggak menunjukkan saya. Tapi iya bener,
saya baru ingat lagi, saya ada kejadian juga tuh yang berhubungan dengan tangga. Saya baru ini lagi lah, mutar memori lagi. Dan ini memang kejadiannya lebih lama lagi sih, di tahun 2015. Jadi saya sempat kerja di salah satu bank lah. Dulu saya sempat kerja di salah satu bank. Saya kerja sebagai call center gitu. Di situ call center dan otomatis kalau call center itu kan nggak mungkin kerja pagi doang kan Bang. Kadang shift malam, shift awal saya kerja lah situ, shift malam, shift siang, shift sore, shift pagi gitu. Itu ngomong-ngomong tangga itu tadi, saya juga pernah ngalamin kejadian mistis itu pas saya lagi shift malam tuh Bang. Lagi saya shift malam, saya nggak enak ya nyebutin nama banknya, nggak salah, ada di salah satu bank lah, dan call centernya itu di mall. Di mall, dan otomatis kalau malam itu kan mall pasti tutup jam 10 kan. Sepi banget itu. Dan saya masuk malam itu di shift malam tuh jam 11 sampai jam 8 pagi. Jadi saya masuk itu di sampai mall itu setengah 11. Dan kalau di mall itu kan kalau udah mall tutup itu kan ada akses-akses tertentu doang, nggak mungkin pintu utama kan. Saya masuk lewat pintu yang basement, udah tuh di situ gelap semua. Gelap segala macem, dan tempat saya call center kerja itu ada di lantai paling atas. Otomatis saya harus naikin tangga manual, yang tangga mati itu manual. Dan itu di satu mall tuh gelap segala macem. Awalnya saya naik tangga pertama aman, tapi makin bulu nih makin berdiri nih. Tangga kedua udah mulai aneh-aneh tuh, ada suara anak kecil lagi teriak-teriak lah di lorong-lorong itu tuh. Duh, saya udah baca aja tuh, karena kan posisinya jauh di atas tuh, lumayan. Di saya itu tuh ada di lantai 5 atau lantai 6 lah, sedangkan saya harus naik manual tuh masing-masing tangga. Terus ada suara anak kecil tuh lari-lari, tek suara langkah anak kecil sama teriak-teriakan. Jadi suaranya apa sih kalau di ruangan kosong bergema ya, bergema jadi lebih kedengeran banget. Itu udah nggak mungkin lah jam segitu anak kecil siapa itu. Saya udah mikir itu udah pasti makhluk halus. Udah makin keringet dingin, saya makin berdiri. Naik tangga ketiga, saya ngeliat patung manekin tuh Bang. Itu asli tuh patung manekin kan. Biasanya kalau di mall-mall ada yang dimasukin, ada yang ditaruh luar kan. Tapi ditaruh luar bajunya udah nggak ada lah gitu atau apa segala macam. Itu kadang gerak Bang, saya ngeliat geraknya tuh bener-bener posisinya tuh dari tangan begini gitu. Naik lagi saya ke tangga 4. Nah pas di tangga 4 mau naga kelima, saya nggak berani naik tuh Bang. Ya itu ada sosok kuntilanak tuh pada duduk di tangga-tangga itu. Dan mallnya itu saya spill dulu bekas kejadian 98 yang dibakar. Yang dulu kerusuhan Mei itu. Ada Timur itu. Iya, ada mall yang dibakar lah gitu. Dan kejadiannya di situ gitu. Dan akhirnya saya nggak lama tuh pas untuk kerja di situ. Sekitar 5 atau 6 bulan, karena saya nggak kuat kalau masuk shift malam harus ngelewatin itu gitu. Dan pernah juga banyak dapat telepon entah orang iseng entah apa gitu, di telepon kayak agak-agak gaib sih gitu. Kalau call center gitu. Oke, Bang Faris, sangat serem banget ya apa yang dialami sama Bang Faris ini ya. Dari tinggal di kontrakan yang nggak tahu bekas apa, dan di depannya angker dan diganggu, tapi beruntungnya ya semuanya selamat Bang. Nah dari sini ada yang mau disimpulkan atau ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira Bang Faris sebelum kita akhiri ceritanya? Kalau untuk yang kejadian horor kayaknya udah cukup sampai situ aja Bang. Mungkin pesannya ada yang mau disampaikan ke penonton, silahkan. Pesannya ya balik lagi sih, sebenarnya hal-hal gaib itu memang selalu berdekatan lah sama kita gitu. Nggak mungkin hal gaib itu nggak mungkin bisa lepas dari kita gitu. Tapi gimana caranya, kalau saya sih mikir baik lagi ke bijaknya kita sih untuk menangkap itu gitu. Kadang kalau kita terlalu dalam tanda kutip mendramatisir sesuatu hal yang seperti itu, justru jadinya kita malah jadi budaknya mereka gitu. Jadi kayak kita dikit-dikit takut atau apa gitu. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu hal yang normal dan biasa untuk hal-hal gitu, apalagi yang tadi Bang Andre bilang ada di makam tua yang di studio lama, menurut saya kan itu memang hal normal lah. Maksudnya ya memang tempatnya ada, titik pusatnya di situ gitu. Kayak saya ada rumah kosong, atau kayak di mall yang ternyata sejarahnya bekas kerusuhan yang dibakar itu. Jadi menurut saya hal-hal gitu
bukan menormalisasi, tapi memang kita ya lebih bisa, bukan menghargai ya, lebih bisa hidup berdampingan aja sih gitu. Oke, Bang Faris, terima kasih buat ceritanya. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Faris. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita melalui nomor WhatsApp di 085212345683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Faris, terima kasih buat Bang Ali, ceritanya. ya. Sehat selalu Bang. Iya, tadi katanya yang waktu cerita di luar temennya itu meninggal yang di Pelabuhan Ratu ya. Benar. Baru 2 minggu yang lalu lah, sebelum Idul Adha. Oh. Iya. Oke. Mungkin nanti ya kalau ada waktu kita bisa cerita yang Boleh Bang. Oke. Sampai jumpa.